Kita lanjut pada sesi selanjutnya, sahabat forum. Tadi kita sudah alhamdulillah sudah memulai pada BLU yang pertama, yaitu BLU yang dari Kementerian Koperasi dan, UKM, ya. Jadi sasaran utamanya adalah, koperasi dan UKM. Tadi baik untuk koperasi simpan pinjam maupun koperasi yang sifatnya non simpan pinjam atau koperasi yang, bisa pemasaran, produksi, dan lain sebagainya. Ya, tadi ada 5 dokumen, kemudian 5 persyaratan, 14 dokumen, dan 6 kriteria yang harus dipenuhi. Waktu bagaimana kalau untuk yang LKMS BWM itu harus, sepengetahuan, konfirmasi ke OJK dulu, terutama tentang wilayah cakupan luasan. Kalau untuk jaminan, itu jaminan sudah ditentukan oleh Permen, itu bisa imaterial, bisa material, gitu ya. Kemudian, kalau nanti resiko hukum karena itu B2B, business to business, maka itu akan diatur oleh perjanjian yang, tersendiri. Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan? Tadi ada 21 hari ya, untuk, 3 tahapan yang dilakukan oleh, oleh, eee, LPDB untuk melakukan analisisnya. Tapi pengalaman kalau lengkap itu bisa 14 hari itu sampai akad, dari akad ke pencairan itu bisa sampai 5 hari. Jadi pengalaman yang tercepat itu sampai 19 harian lah, gitu. Nah, apakah sudah bisa online? Sampai hari ini belum bisa, tapi prosesnya mau dilakukan, tapi silakan teman-teman nanti mungkin akan di-share nomor teleponnya Pak Ari, karena tadi sudah mengizinkan, bisa langsung menghubungi nomor telepon yang akan kita share nanti di chat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat forum, seperti kita ketahui bersama, untuk sektor perikanan itu baik nelayan, kemudian usaha tangkap maupun budidaya serta pengolahan perikanan sangatlah sulit untuk mendapat akses pembiayaan karena faktor risiko usaha yang tinggi di sektor usaha tersebut. Seiring juga diistilahkan dengan usaha ini disebut dengan padat modal dan risiko tinggi. Sebagai solusinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk BLU yang bernama LPM UKP, Lembaga Penyedia Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Melalui peraturan Direktur LPM UKP itu ada beberapa skema pembiayaan, ya, baik itu melalui LKM ataupun melalui, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Ya, sahabat forum, berikut kita simak paparan dari LPM UKP dengan topik bahasan kebijakan, skema pembiayaan, dan persyaratan bagi KUKM sektor perikanan dan kelautan. Yang akan disampaikan oleh, saya manggilnya Mas Hermawan Jatmiko ya, selaku Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha LKM UKP. Mas Her udah siap? Siap, Kang. Oke, silakan Mas Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Her. Makasih Kang Denny, Mas Abi, dan teman-teman lainnya atas kesempatan ini. Ini nggak asing kalau saya. Kang Denny, perjuangannya sama dulu. Bahkan ini yang ngisi biasanya Kang Denny ini. Di pelatihan-pelatihan. Terima kasih. Alhamdulillah, Kementerian Kelautan telah menginisiasi dan telah memiliki lembaga permodalan yang khususnya untuk sektor kelautan perikanan. Seperti yang dikatakan Bang Denny tadi, memang anggapan tentang usaha perikanan ini sangat risiko tinggi. Karena ikannya aja nggak kelihatan ya. Tahu-tahu dipanen nggak ada ikannya ya. Hanya itu yang begitu. Ya. Dan untuk akses permodalan untuk usaha mikro sangatlah sulit, kecuali sekarang sudah ada KUR, sudah lumayan gitu ya, sudah sangat membantu sektor kelautan perikanan juga. Dan BLU berperan juga di situ. Saya langsung saja, seperti yang dikatakan Mas Habib tadi, yang namanya BLU itu adalah instansi di Badan Layanan Umum ya namanya ya, lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyediakan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Jadi semata-mata tidak mencari keuntungan, tapi harus untung. Kalau nggak untung nggak bisa operasional, nggak bisa makan kita pegawainya juga, gitu.
Jadi PEP lah minimal gitu. Fitur utamanya adalah pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan. Jadi kita ada dua pola, syariah dan konvensional. Cuma sekarang ini masih kita gabung. Masih ada yang penanganannya belum kita pisah seperti yang di LPDB. Rencana di 2021 sudah kita pisah. Jadi ada pola konvensional, ada pola syariah. Ya. Jadi kita juga memiliki pendamping-pendamping di daerah untuk membantu menyusun proposal, termasuk memberikan sosialisasi bagi apa saja yang bisa diakses gitu. Ya, khususnya dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir ini, khusus untuk pelaku usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Sektor kelautan usaha perikanan. Kalau bukan sektor kelautan usaha perikanan, pokoknya rento, pokoknya. Ini karena banyak juga yang pengen maju untuk pertanian, kecuali KP-nya diganti ketahanan pangan. Nah, ceritanya lain itu. Ya, ini kalau sekarang KP-nya masih kelautan perikanan masalahnya. Itu. Nah, siapa saja yang bisa sasarannya itu? Ya, sasarannya itu ya UMKM yang bergerak di penangkapan perikanan, ya, dan pendukungnya. Jadi usaha penangkapan perikanan dan pendukungnya, contoh buat kapal, beli jaring, modal melaut. Nah, ini kayak penangkapan perikanan ini memang apa ya? Permasalahannya banyak sekali. Yang terutama, yang paling utama kalau ditanya mesti nggak punya modal. Karena apa? Setiap dia jual ikan ke pengepul, biasa dibayar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang dibawa lari. Itu dengan bayar itu banyak. Gitu. Sehingga kalau dia menangkap sekarang baru dibayar seminggu, besok pagi suruh bayar nangkap lagi yang 1 kali tangkap, dia tidak punya modal, mesti nunggu 1 minggu lagi. Setelah seminggu dibayar, habis duitnya. Nah, ini pola-pola ini kita rubah sekarang. Jadi kita punya mekanisme beberapa model-model ya, termasuk untuk penangkapan ikan ini. Kita bekerja sama dengan buyer atau gudang, pengelola gudang, seperti BUMN, ada Perinos, Perindo, ya kan, ada pengelola gudang lainnya. Modelnya adalah penangkapan ikan langsung ini, UMKM langsung kepada kita, ya. Itu kita kasih plafon, contoh 5 JT, 10 JT, 30 JT. 30 JT itu bisa mengumpulkan dalam 1 bulan 1 miliar untuk stok ikan di suatu gudang. Nah, dari 1 miliar itu 30 JT melaut selama 14 hari, itu dia biasanya butuh modal sekitar plus minusnya 100 juta. Kita kasih modal 100 juta, dia setor ikan di gudang. Ya. Setor ikan di gudang, gudang membuatkan berita acara telah disetorkan ke gudang. Nah, dengan berita acara atau sebuah resi itu, kita mencairkan termin kedua, jadi beberapa kali termin. Sehingga kapal itu besok pagi juga bisa melaut lagi. Dan seterusnya. Setelah melakukan ikan dari gudang, baru diangsurkan kepada kita. Itu mekanisme terus-menerus. Terus untuk budidaya ikan ini juga banyak sumber-sumber masalah yang harus diselesaikan. Jadi pembudidaya ikan ini boleh untuk mengembangkan, khususnya kebanyakan budidaya ikan itu untuk sambilan, kebanyakan, bukan sebagai pokok kehidupan. Ini yang budidaya ikan. Sehingga kita dalam memberikan pinjaman khusus untuk mengembangkan usaha. Contoh, budidaya ikan sekarang punya 4 kolam udang faname dengan padat tebar 50. Dengan pola semi intensif, dia bisa menambah padat tebar menjadi 100. Itu pola, berarti dia untuk mengembangkan padat tebar. Boleh juga dengan 4 kolam dia akan mengembangkan menjadi 8 kolam. Berarti harus membuka lahan baru 4 kolam. Seperti kita telah membiayai banyak teman-teman kita juga, termasuk yang di Tasikmalaya, pesantren, itu juga untuk mengembangkan, sekarang sudah 16 kolam. Gitu. Jadi untuk pengembangan ini juga harus ada pendampingan dari obat-obatan dan pakan. Nah, ini juga kita carikan untuk pendampingnya. Gitu. Kalau kita biarkan saja begitu saja, wah alasannya banyak itu nanti. Terus usaha garam rakyat itu untuk pembukaan lahan, untuk beli membran, untuk gudangnya, gudang garam di daerah juga sudah banyak yang dari kelautan perikanan, kita juga membiayai ke arah sana. Terus pengolah dan pemasar,
Ya. Pengolahan saja juga boleh, dari ikan menjadi nugget, jadi bakso ikan, itu boleh. Terus pemasaran saja, dia mempunyai cold storage, punya market, ya kan? Dia mengepul ikan dari dari petambak, dari pembudidaya, dari nelayan, dikepul terus dia jual, pemasaran boleh juga mengajukan itu. Terus usaha masyarakat pesisir lainnya, contohnya adalah kedai pesisir, menjual perbekalan, menjual perbekalan untuk melaut ya, menjual alat tangkap gitu. Terus salah satunya lagi adalah wisata bahari. Wisata bahari contohnya ada umpamanya antar pulau, pulaunya seberang, harus ada untuk apa? Kapal penyeberangan boleh. Ya, itu boleh dilakukan. Siapa saja lembaga yang boleh mengajukan ini semua. Boleh LKM, lembaga keuangan mikro, konvensional maupun syariah. Ya. Koperasi, usaha. KSP, USP boleh mengajukan itu, tapi harus menjadi LKM, mendapat surat izin dari OJK. Ya, karena ini saya mohon maaf untuk yang KKP ini, memang ada perjanjian tidak tertulis dengan LPDB, biar tidak berbenturan. ini perjanjiannya memang perjanjian biar tidak rebutan. Ya, kalau kita nawari biasanya ada KSP maju, nanti kita berikan persetujuan sementara. Nanti ngurus di OJK, surat izin operasional OJK itu biasanya 6 bulan, nanti kita bantu untuk ngurus di OJK. Setelah dia keluar surat izin operasional dari OJK, baru kita cairkan dananya. Ya, itu untuk LKM. Boleh PT, boleh CV, boleh UD, boleh perorangan. Ya, ini untuk apa yang bisa mengakses permodalan. Ini model penyalurannya. Model penyalurannya satu adalah LKM, LKM konvensional maupun LKM syariah. Dari kita 3% lah. Dari kalau yang konvensional 3%, kalau dari yang apa syariah 3565. Ya. Ke debitur dari kita 3%, dari kita ke LKM 3%, LKM ke debitur maksimal 7 kita batasi. 7% per tahun. Terus LKM, kalau LKM syariah dari kita 3565, LKM syariah ke debitur 3565 juga. Itu. Terus ada yang langsung kepada kita. Contohnya koperasi usaha, ada BUMDes, ada koperasi usaha, ada PT, ada CV, ada kelompok. Kelompok itu terbagi dua, kelompok usaha sama usaha kelompok. Kalau kelompok usaha itu kebanyakan pra LKM. Jadi kelompok ya, usaha-usaha dikelompokkan. Itu namanya nanti menjadi pra LKM. Itu nanti perlakuannya sama dengan LKM, ya. Walaupun badan izin usahanya masih dari desa, pengesahannya dari desa. Izin usahanya belum ada, tapi dia belajar untuk memberikan pinjaman pada anggotanya. Nah, kedepannya dia bisa menjadi LKM. Itu. Kalau usaha kelompok, usaha yang dikelola oleh kelompok itu sendiri. Jadi ada dia mengelola kapal 3 unit dikelola oleh usahanya. Boleh koperasi usaha, antaranya koperasi produksi, koperasi pemasar, ya. PT yang melakukan usaha penangkapan, usaha budidaya, CV juga, UD, ya, termasuk pelaku usaha perorangan. Boleh untuk mengajukan pinjaman. Ini LKM yang bisa mengatur adalah yang bisa mengakses pinjaman adalah LKM yang membiayai usaha sektor perikanan. Dia telah membiayai sektor perikanan. Jadi dari penangkapan ikan, budidaya, pengolah dan pemasar, dia membiayai garam rakyat, usaha masyarakat pesisir lain dan kedai pesisir, wisata bahari. Jadi dia LKM itu telah melakukan, ya, memberikan pinjaman. Terus telah memiliki izin usaha LKM yang dikeluarkan oleh OJK. Ini memang nanti kalau ada perjanjian tidak tertulis tadi, mohon maaf saya. Terus ada surat keterangan dinas yang menerangkan bahwa telah memberikan pinjaman kepada masyarakat kelautan perikanan seperti tadi ya, yang di atas ya. Dan usahanya telah berjalan minimal 1 tahun. Kita tidak pernah melihat badan hukum RAT 2 tahun, tidak. Kita melihat dia usahanya sudah 1 tahun berjalan.
Itu saja. Terus dia melengkapi dokumen proposal, pinjaman, pembiayaan, dan dokumen pendukung lainnya. Dan ada jaminan. Jaminannya beberapa macam. Bisa fixed aset, bisa deposito 1:10. Ya. Kemarin LKM Gunung Jati hadir ini di sini. Mas Arief? Ada Mas, ada. Mas Arief itu udah kita kasih pinjaman. Gitu. Jadi melengkapi dokumen proposal. Nah, ini harus ada surat harus diketahui oleh pendamping. Jadi pendampingnya sangat berperan. Kalau dia mengirim proposal kepada kita tanpa diketahui pendamping, ditandatangani pendamping, saya kembalikan lagi. Saya tolak. Nanti biasanya kita kembalikan untuk menghubungi pendamping kita yang di daerah. Gitu. Ini contohnya. Jadi kalau yang LKM itu ada koperasi jasa LKM, koperasi jasa LKMS. Ada PT LKM, ada PT LKMS, ada KSP, KSPPS. Jadi kalau yang KSP, KSPPS wajib bertransformasi menjadi LKM. Pokoknya kan. Ini harus LKM. Karena saya juga lebih enak, Kang. Jadi diaudit oleh OJK tiap bulan. Jadi kalau dia tidak menyalurkan dananya, biasanya saya ditelepon. Mas, itu LKMX masih dananya 100 juta belum disalurkan. Tolong ditegur. Biasanya begitu. Jadi saya juga rada enteng sedikit itu. Itu untuk KSP, KSPPS harus bertransformasi menjadi LKM. Minimal nanti mengajukan terus dapat izin operasional dari itu. Terus berbentuk koperasi usaha unit simpan pinjamnya. Nah, unit simpan pinjamnya boleh mengajukan kita untuk simpan pinjam, tapi dia juga harus memisahkan diri bertransformasi menjadi LKM. Ini. Terus ada kelompok usaha, ya. Kelompok usaha ini bisa KUB, bisa kelompok pembudidaya, bisa kelompok pengolah pemasar, garam rakyat, masyarakat pesisir nelayan. Dia adalah pra LKM yang ke depan bisa kita tingkatkan menjadi LKM. Ini banyak. Ya. Sementara ini teman-teman di Kelautan Perikanan membentuk kelompok usaha. Jadi semuanya nanti dipinjamkan pada anggotanya. Ini yang khusus untuk LKM. Ya. Ada yang pelaku usaha. Ya. Pelaku usaha itu nanti bisa dari PDUMKP, terus dia ya binaan SKPD, syarat-syaratnya itu. Ya, dia miliki mitra, umpamanya pemasar perikanan itu punya mitranya berapa ratus pedagang nelayan dan yang lain. Ya, badan usaha bisa PT, CV, koperasi usaha, kelompok usaha, usaha perorangan. Ini yang usaha langsung yang dikelola oleh badan hukum maupun badan usaha ataupun perorangannya. Ini. Prosesnya bagaimana? Nah, proposal dikirim oleh tenaga pendamping, tetap ada analis kredit. Kalau kemarin kita masih punya 5, sekarang udah 50 analis kredit, Kang. Jadi bisa cepat ini. Bisa cepat ini. Terus ada komite, ya. Kita punya 4 tim komite, terus ada kalau sudah disetujui ada pejabat pemberi persetujuan. Insya Allah untuk yang ke depan ini lebih cepat. Itu. Kemarin agak lambat, banyak persoalan yang ada di kelembagaan dan yang lain, termasuk perizinan sangat belum terbuka kemarin. Ini tarif berdasarkan PMK. Nah, ini langsung kepada UMKM paling tinggi 4%. Seharusnya 4% cuma kita turunkan atas perintah RI 1 diturunkan menjadi 3% untuk yang konvensional. Ya. Untuk syariah kita hanya ada mudharabah. Ya, belum ada murabahah, ya, belum ada ijarah dan yang lain belum, cuma kita ada mudharabah. Ya, ini baru kita akan perbarui untuk tarif syariah, akan kita usulkan tahun ini. Moga-moga 2021 sudah ada murabahah, ya. Karena kalau mudharabah itu juga nggak menarik, karena ada yang untuk beli alat pendukungnya, jual beli beli truk umpamanya gitu kan. Itu. Ini untuk mudharabah. Nah, ini dokumen proposal. Ini yang khusus untuk pelaku usaha, ada surat permohonan, surat keterangan telah memiliki usaha di sektor kelautan perikanan.
Ini wilayah kita, pendamping kita ada 230 dari target 250, baru ada 230. Nanti kalau COVID ini berakhir, Kang Denny, saya panggil lagi untuk pelatihan lagi di November mungkin nanti ya. Ini ada 230 ya di 34 provinsi. Ini nanti bisa menghubungi teman-teman saya di daerah. Mungkin salah satunya di dalam ini ada yang ikut ya. Ada Aceh, Aceh itu ada 9 pendamping gitu kan. Ada Sumatera Utara, jadi harus menghubungi beliau-beliau yang ada di kabupaten itu. Ini wilayah namanya lokasi layanan pendampingan. Satu pendamping bisa satu kabupaten, bisa 2 kabupaten. Gitu Kang, terima kasih gambarannya tentang BLU, LPM, UKP, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.